Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sehat dan tetap semangat belajar. Ya, kita masuk ke pembelajaran teks eksplanasi dengan kompetensi dasar 3.3, menganalisis informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi, dan 4.3, mengkonstruksikan informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Adapun indikator pembelajaran pada proses belajar kali ini antara lain: 1. Memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau dibaca. 2. Menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Dan 3. Menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dari proses belajar kali ini antara lain: 1. Peserta didik mampu memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau dibaca. 2. Peserta didik mampu menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Dan 3. Peserta didik mampu menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Sebagai sebuah awalan, kita harus mengerti atau memahami apa yang dimaksud teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai proses suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Lalu ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri umum teks eksplanasi ialah: yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Lalu yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual, dan kefaktualannya bersifat ilmiah. Berikut disajikan contoh teks eksplanasi bertema fenomena alam. Silakan dicermati ya. Kemudian ini contoh teks eksplanasi bertema fenomena sosial. Silakan dicermati kembali ya. Esensi materi bagian 1. Memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Esensi materi bagian 2. Menemukan gagasan pokok dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Gagasan bisa disebut ide atau pemikiran. Cara terbaik untuk menemukan gagasan ialah dengan banyak membaca buku dan mengamati peristiwa di lapangan yang berhubungan dengan apa yang kita baca. Dalam teks eksplanasi, penulis menggunakan banyak fakta yang fungsinya sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu peristiwa. Bahkan, dapat dikatakan bahwa teks eksplanasi hampir semuanya berupa fakta. Fungsi fakta dalam teks eksplanasi ialah menyampaikan kebenaran dari informasi yang terdapat dalam tulisan. Informasi-informasi yang disajikan kepada pembaca harus sesuai dengan kenyataan. Berikut disajikan cuplikan paragraf teks eksplanasi yang di dalamnya terdapat gagasan umum tentang dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan. Teks tersebut menjelaskan dampak penyebaran virus terhadap kondisi perhotelan, yakni berupa merosotnya tingkat hunian hotel yang ada di Batam. Silakan dicermati kembali ya.
Esensi materi bagian 3. Menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Sebenarnya bagian-bagian pokok teks eksplanasi mengacu pada penentuan pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi, serta mencari kalimat-kalimat fakta. Penjelasannya bisa kalian cermati ya. Demikian pemaparan esensi materi pelajaran kali ini. Semoga dapat membantu proses belajar kalian. Salam sehat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.